Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Jalil dengan NIM 1916043, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang akar persamaan nonlinear pada mata kuliah metode numerik. Nah, pada materi akar persamaan nonlinear memiliki beberapa kerangka materi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, ketiga definisi akar persamaan linear, keempat metode pencarian akar, di mana metode pencarian akar di sini terbagi menjadi dua metode. Ada metode tertutup dan juga metode terbuka, di mana metode tertutup ini terbagi lagi menjadi dua. Ada metode bisection atau metode bagi dua, dan yang kedua ada metode regulasi falsi. Kemudian di metode terbuka itu terbagi menjadi tiga metode, yaitu yang pertama ada metode titik tetap, yang kedua ada metode Newton-Raphson, yang ketiga ada metode secant atau tali busur. Selanjutnya kita masuk di pendahuluan, di mana dalam bab ini kita akan membahas tentang beberapa metode numerik yang dapat digunakan untuk menemukan akar-akar persamaan nonlinear. Masalah yang akan kita bahas tersebut secara matematis dapat diterangkan sebagai pencarian harga X, sedemikian hingga memenuhi persamaan nonlinear fx sama dengan 0. Manakala kita mengatakan bahwa fx adalah fungsi nonlinear dalam X, ini berarti bahwa fx tidak dinyatakan dalam bentuk ax ditambah b, di mana a dan b merupakan konstanta, dan manakala kita mengatakan bahwa fx adalah fungsi aljabar, ini berarti bahwa fungsi tersebut tidak melibatkan bentuk diferensial d pangkat n y per dx pangkat n. Di dalam bab ini kita akan mempelajari berbagai teknik pendekatan numerik untuk masalah mendapatkan akar persamaan nonlinear. Di samping itu, beberapa metode numerik akan dibahas secara detail, antara lain ada metode bagi dua, metode Newton-Raphson, posisi palsu, secant, dan metode iterasi langsung. Contoh soal juga akan diberikan untuk memberikan gambaran jelas terhadap metode yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana penyelesaian persamaan nonlinear adalah penentuan akar-akar persamaan nonlinear, di mana akar dari sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Dengan kata lain, akar dari persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Nah, dapat kita perhatikan pada gambar. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi y sama dengan fx itu membentuk sebuah garis, di mana garisnya itu tidak linear, yaitu garis membentuk sebuah kurva nonlinear. Nah, di mana penyelesaian dari persamaan y sama dengan fx ini yang kita cari nilai akar persamaan x, x-nya di mana nilai x-nya adalah 0. Nah, nilai 0 ini merupakan titik pembagi penyelesaian persamaan nonlinear karena nilai x itu sama dengan 0. Ini merupakan titik di mana terjadi perpotongan kurva antara sumbu x dengan persamaan y sama dengan fx. Nah, syarat-syarat untuk akar persamaan itu ada beberapa, yaitu penentuan akar persamaannya, di mana untuk nilai x-nya ini harus memiliki nilai yang lebih kecil daripada 0. Nah, jadi di sini pada gambar kurva bahwa nilai a pada fungsi fa
dengan nilai B pada fungsi FB, jika dikalikan ini adalah positif dikali negatif, maka hasilnya itu adalah negatif. Nah, negatif adalah kecil daripada 0, maka ring atau hasil antara nilai A dengan nilai B ini akan dapat suatu penyelesaian atau terdapat akar persamaan. Sedangkan syaratnya jika nilai A bernilai positif dalam fungsi FA dikalikan dengan nilai B bernilai positif dalam fungsi FB, di mana positif dikali positif itu hasilnya positif, maka hasilnya akan lebih besar daripada 0. Maka pada ring atau hasil A, B tidak dapat dikatakan terdapat akar atau penyelesaian X itu sama dengan 0. Jadi ini penentuan akar persamaan ini harus lebih kecil daripada 0. Selanjutnya kita masuk di definisi akar suatu persamaan. Misalkan fx adalah suatu fungsi kontinu, setiap bilangan R pada domain F yang memenuhi Fr sama dengan 0 itu disebut akar persamaan fx sama dengan 0, atau disebut juga pembuat 0 fungsi dari fx. Secara singkat, R disebut akar fungsi fx. Nah, adapun bentuk umum dari akar persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk di metode pencarian akar. Adapun metode pencarian akar dalam numerik yaitu ada metode tertutup dan metode terbuka. Di mana metode tertutup ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode bisection atau metode bagi dua. Di mana metode bagi dua di sini merupakan metode mencari akar suatu fungsi dengan menetapkan batas interval di mana di dalam interval tersebut memuat nilai akar yang dicari. Nanti interval ini dibagi dua kemungkinan, diambil interval baru yang masih memuat nilai akar. Proses pembagian ini dilakukan terus-menerus sehingga batas interval mendekati nilai akar. Kemudian yang kedua ada metode regulasi falsi, di mana metode ini adalah algoritma pencarian akar yang menggabungkan ciri-ciri dari metode bagi dua dan metode sekan, di mana regulasi falsi ini dimulai dengan dua titik awal A0 dan B0. Kemudian di metode terbuka itu terbagi tiga, yaitu yang pertama ada metode titik tetap, di mana metode titik tetap ini adalah metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan cara menyelesaikan setiap variabel X yang ada dalam suatu persamaan dengan sebagian yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx untuk masing-masing variabel X. Kemudian yang kedua, metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien. Kemudian yang terakhir ada metode sekan atau metode tali busur, di mana metode tali busur ini adalah perbaikan dari metode regula falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Kemudian ada metode tertutup. Metode tertutup atau disebut juga dengan metode pengurung, yaitu metode yang termasuk ke dalam golongan ini mencari akar dalam selang tertutup AB, di mana selang tertutup AB sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu,
Metode ini jelas selalu berhasil menemukan akar. Atau dengan kata lain, lelarannya selalu konvergen atau menuju ke akar. Karena itu, metode tertutup kadang-kadang juga dinamakan dengan metode konvergen. Nah, selanjutnya kita masuk di metode bagi dua, di mana prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval tertutup AB, kemudian selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Kemudian, selang yang baru dibagi dua lagi dengan cara yang sama. Begitu seterusnya sampai ukuran selang yang baru sudah sangat kecil. Kondisi berhenti lelaran dapat dipilih salah satu dari 3 kriteria berikut, yaitu yang pertama, lebar selang baru di mana nilai mutlak B min C lebih kecil epsilon. Yang kedua, nilai fungsi hampiran akar Fc sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, galat relatif hampiran akar, nilai mutlak C baru dikurang C lama per C baru lebih kecil dari delta. Nah, selanjutnya kita masuk di algoritma metode bisection atau metode bagi dua. Nah, di mana di sini yang pertama itu kita pilih A, B dengan ketentuan FA dikali FB itu kurang dari 0. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita pilih AB secara acak dengan ketentuan bahwa FA dikali FB itu kurang dari 0. Artinya, jika kita mendapatkan FA dikali FB itu kurang dari 0, maka akar dari fungsi F yang akan kita cari itu berada pada selang AB. Nah, misal kalau ternyata FA dikali FB itu lebih dari 0, maka solusi atau akar yang kita cari dari fungsi F itu tidak berada pada selang AB. Maka kita ulang mencari selang AB. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita tentukan nilai C sebagai titik tengah. Nah, yang namanya metode bagi dua itu selang AB yang kita dapatkan di awal selalu kita bagi dua di setiap iterasinya, di mana maksud dari iterasi di sini adalah langkah. Iterasi yang pertama itu kita tentukan nilai C, sehingga titik C kita nyatakan sebagai titik tengah dari A dan B dengan rumus C sama dengan A ditambah B per 2. Kemudian selanjutnya di sini kita sudah dapatkan 3 unsur, yaitu A, B, dan juga C. Kemudian kita coba pakai unsur A dan C, A dan C saja. Kita cari nilai fungsi A dan nilai fungsi C, yaitu FA dan FC. Jadi, setelah kita dapatkan FA dan kita juga dapatkan FC, maka kita kalikan. Jika hasil kalinya kurang dari 0, berarti setiap kita mengalikan nilai suatu fungsi kurang dari 0, maka akarnya itu sudah berada pada selang AC. Karena dia berada pada selang AC, maka B-nya yang harus kita geser ke C. Artinya B-nya hilang. Maka C-nya yang sekarang itu akan menjadi B yang baru. Nah, yang kedua kita misalkan FA dikali FB itu lebih besar dari 0. Maka akar dari fungsi itu tidak berada pada selang AC. Jadi
jika tidak berada pada selang AC, maka pasti berada pada selang BC. Sehingga jika kita dapatkan nilai positif, maka nilai A-nya bergeser ke C, atau nilai C yang tadi yang berada pada titik tengah akan menjadi nilai A yang baru. Bila ternyata kita dapatkan FA dikali FC itu sama dengan 0, saya ulang kembali, A dan B-nya ini sudah tidak mungkin, FA dan FB itu sudah tidak mungkin sama dengan 0. Artinya A dan B ini bukan akar. Kenapa? Karena FA dikali FB kurang dari 0, bukan kurang dari sama dengan. Berarti A dan B ini sudah pasti bukan akar. Nah, kalau A-nya bukan akar, FA-nya tidak sama dengan 0. Kalau dikalikan dengan FC yang sama dengan 0, FA-nya tadi bukan 0. Artinya FC yang sama dengan 0, jika ternyata FC-nya itu sama dengan 0, berarti C-nya ini adalah akar. Kemudian selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan B dikurang A itu kurang dari epsilon, maka akar persamaannya menjadi C. Maksud dari B dikurang A itu kurang dari epsilon adalah jarak antara B dengan C itu sangat kecil, sehingga hampir kecil, maka titik tengahnya itu akan menjadi estimasi dari akar dari fungsi itu. Selanjutnya yaitu kita masuk di contoh soal. Di mana contoh soalnya yaitu dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0 pada interval tertutup 0,6 dengan error toleransi 0,0001. Di mana penyelesaiannya kita hitung secara manual. Di mana kan fx-nya sudah kita ketahui, yaitu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0. Kemudian kita juga telah ketahui x1-nya sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan 6. Atau A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 6. Jadi tinggal kita ganti x-nya menjadi 0. Menjadi FA sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 0 dikurang 8 dikali 0 dikurang 10 sama dengan min 10. Begitu juga di FB kita ganti X menjadi 6. Sehingga FB sama dengan 6 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2 dikurang 8 dikali 6 dikurang 10 sama dengan 216 ditambah 36 dikurang 48 dikurang 10 menghasilkan 194. Nah, karena nilai FA-nya negatif dan nilai FB-nya positif, maka iterasi bisa kita lakukan. Maka FA dikali FB sama dengan min 10 dikali 194. Sehingga hasilnya min 1940. Jadi min 1940 itu lebih kecil daripada 0. Maka di sekitaran X1 itu sama dengan 0 dan X2 sama dengan 6 terdapat titik penyelesaiannya. Nah, kemudian kita masuk di iterasi 1, di mana P1-nya itu sama dengan A1 ditambah B1 per 2 sama dengan kan kita sudah ketahui tadi A1-nya itu sama dengan 0
dan B1-nya sama dengan 6. Jadi tinggal kita masukkan menjadi 0 ditambah 6 per 2 itu hasilnya 3. Kemudian Fp1 sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 8X dikurang 10 itu sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 8 dikali 3 dikurang 10 hasilnya sama dengan 2. Di sini X-nya itu kita ganti dengan 3. Jadi interval yang kita dapatkan itu 0,3. Jadi interval yang 0,3 itu akan digunakan di iterasi yang kedua. Sehingga P2 sama dengan A2 ditambah B2 per 2 sama dengan 0 ditambah 3 per 2 itu hasilnya 1,5. Nah, kemudian di Fp2 nya itu X-nya kita ganti dengan 1,5 sehingga X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 8X dikurang 10 itu sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurang 8 dikali 1,5 dikurang 10 itu sama dengan min 16,375. Nah, di mana di interval 1,5 dikurang 3 ini kita akan pakai di iterasi yang ketiga. Begitu seterusnya sampai iterasi ke-9. Nah, kemudian di iterasi 9 itu kita sudah ketahui A9-nya itu sama dengan 2,90625 sedangkan B9-nya adalah 2,9296875, maka itu kita bagi 2 sehingga hasilnya 2,917967875. Jadi Fp9 itu di mana X-nya itu kita ganti jadi 2,917967875 sehingga hasilnya yaitu 0,0159. Jadi interval yang kita dapatkan di sini yaitu 2,90625 dan 2,917965. Kemudian kita langsung masuk di iterasi 15, di mana P15 sama dengan A15 ditambah B15 dibagi 2, di mana sudah kita ketahui di mana hasil yang kita dapatkan dari A15 itu sama dengan 2,917236. Sedangkan B15-nya adalah 2,917603. Kemudian kita bagi 2 sehingga hasilnya 2,9174195. Maka Fp15-nya itu di mana X-nya kita ganti menjadi 2,9174195. Maka menghasilkan 0,0031. Jadi interval yang kita dapatkan itu sama dengan 2,91726 dan 2,9174119. Maka rumus dari error relatif yaitu P15 dikurang P14 per dibagi P15. Jadi hasilnya di mana P15-nya itu kita ketahui 2,917419 dikurang P14-nya itu sama dengan 2,9176025 dibagi P15 yaitu 2,9174195. Jadi hasilnya yaitu 0,000063. Karena error relatifnya itu lebih kecil dari X toleransi, maka iterasi ini kita hentikan. Jadi pada iterasi ke-15 ini
selisih intervalnya lebih kecil dari 0,001, maka akar persamaannya adalah 2,9174119. Kemudian yang kedua yaitu regula falsi atau posisi palsu. Di metode regula falsi atau metode posisi palsu, atau bisa juga dikatakan dengan metode interpolasi linear, merupakan salah satu solusi pencarian akar dalam penyelesaian persamaan-persamaan nonlinear melalui proses iterasi atau pengulangan. Nah, seperti di metode bagi dua, metode regula falsi dimulai dengan dua titik awal yaitu A0 dan B0. Sedemikian sehingga FA0 dan FB0 berlawanan tanda. Berdasarkan teorema nilai antara ini berarti fungsi F memiliki akar dalam selang tertutup A0 B0. Kemudian metode ini berlanjut dengan menghasilkan berturut-turut selang tertutup AK BK yang semuanya berisi akar F. Selanjutnya yaitu seperti halnya di metode biseksi atau metode bagi dua, metode ini bekerja secara iterasi dengan melakukan update ring. Titik pendekatan yang digunakan oleh metode regula falsi yaitu gradien garis AB itu sama dengan gradien garis BX atau garis BC. Adapun rumusnya yaitu FB dikurang FA per B min A sama dengan FB dikurang 0 per B dikurang X. Nah, dapat kita lihat pada gambar, kita akan buatkan nilai posisi C dengan menarik garis dari puncak kurva bagian bawah yaitu A besar dan kurva bagian atas yaitu B besar, di mana kurva bagian bawah ini mempunyai titik nilai X pada A dan yang B besar itu mempunyai nilai X pada B kecil yang di garis B kecil di garis X, di mana garis baru dari kurva bawah dan kurva atas ini adalah garis C yang bertemu dengan sumbu X, dan nilai yang bertemu dengan sumbu X ini adalah C kecil yang akan kita dekatkan terus ke kurva sehingga didapatkan sebuah nilai hampiran. Nah, sedangkan untuk rumus dari C-nya yaitu dengan memproses persamaan gradien garis AB dan garis BC, di mana garis A dan B ini kemudian garis B dan C, di mana garis B dan C ini adalah garis palsu antara B dan C yang sehingga didapatkan suatu persamaan C sama dengan B dikurang FB dikurang B min A per FB dikurang FA. Nah, selanjutnya kita masuk di algoritma dari metode regula falsi. Di mana di metode ini misalnya kita andaikan fx itu kontinu, kemudian kita pilih A dan B. Sedemikian sehingga B itu lebih besar daripada A dan 0 lebih besar dari FA dikali FB. Sehingga adapun algoritma dari regula falsi yaitu yang pertama kita ambil interval tertutup AB, kemudian kita tentukan nilai errornya. Setelah itu kita lagi tentukan nilai FA dan nilai FB-nya. Jika nilai FA-nya itu lebih kecil dari nilai FB, maka nilai awal dapat kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Tetapi jika nilai FA-nya itu sama dengan nilai FB, maka kita tentukan nilai awal yang baru.
Selanjutnya kita lakukan iterasi dan kita tentukan dengan menggunakan rumus, yaitu X sama dengan B dikurang FB dikali B min A per FB dikurang FA. Jadi bila F1 itu sama dengan 0, maka X1 merupakan akar dan kita hentikan proses iterasi. Maka sebaiknya jika tanda F1 itu sama dengan tanda FA atau nilai dari F1 itu sama dengan nilai FA, maka kita ambil A itu sama dengan X1. Tetapi jika nilai Fx1 itu sama dengan nilai dari FB, maka B-nya itu kita ambil maka kita ambil B itu sama dengan X1. Selanjutnya kita ulangi langkah 2, 3, dan 4 sampai kita dapatkan Fx1 itu sama dengan 0 atau nilai mutlak Fxi itu lebih kecil dari epsilon atau suatu bilangan positif yang kecil. Selanjutnya yaitu kita masuk di contoh, di mana tentukan akar dari 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 2 menggunakan metode regula falsi sampai 9 iterasi. Kemudian kita ambil A-nya itu sama dengan min 1 dan B-nya itu sama dengan 3, sehingga di F min 1 itu X-nya itu kita ganti dengan min 1. Jadi 4 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 15 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 17 dikali min 1 dikurang 6 sama dengan min 42. Kemudian di F3 itu kita juga ganti X-nya menjadi 3, sehingga 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 15 dikali 3 pangkat 2 ditambah 17 dikali 3 dikurang 6 sama dengan 18. Karena nilai FA tidak sama dengan nilai FB dan FA kali FB itu lebih kecil dari 0, maka iterasi ini kita lanjutkan. Nah, di iterasi yang pertama yaitu X1 sama dengan B dikurang FB dikali B min A per FB dikurang FA, di mana B-nya itu kita ketahui 3 dan sehingga 3 dikurang 18 dikali 3 dikurang min 1 per 18 dikurang min 42, maka hasilnya itu 1,8. Maka F1,8 di sini kita ganti X-nya itu menjadi 1,8. Jadi 4 dikali 1,8 pangkat 3 dikurang 15 kali 1,8 pangkat 2 ditambah 17 dikali 1,8 dikurang 6 sama dengan min 0,672. Di mana F3 dikali F1,8 itu lebih kecil dari 0, maka A sama dengan X1 sama dengan 1,8 dan B itu sama dengan 3. Selanjutnya yaitu iterasi kedua, di mana rumusnya itu B dikurang FB dikali B min A per FB dikurang FA, di mana kita ketahui B-nya itu sama dengan 3. Jadi 3 dikurang 18 dikali 3 dikurang 1,8 per 18 dikurang min 0,672, sehingga hasilnya yaitu 1,84319. Maka F1,8 di sini X-nya kita ganti menjadi 1,84319, sehingga hasilnya yaitu min 0,57817. Jadi F3 yaitu F
min 0,57817 itu lebih kecil daripada 0. Maka A-nya itu sama dengan X2, di mana X2-nya itu hasilnya min 0,57817 dan B-nya itu sama dengan 3. Begitu sehingga di iterasi ketiga nanti itu FA-nya itu sama dengan min 0,57817 dan B-nya itu sama dengan 3 sehingga hasilnya 1,87919. Sehingga X-nya itu kita ganti menjadi 1,87919 sehingga menghasilkan min 0,47975. Sehingga F1,87919 itu lebih kecil daripada 0. Maka kita ambil A-nya itu sama dengan X3, di mana X3-nya tadi yaitu 1,87919 dan B-nya itu sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai iterasi ke-9. Nah, dapat kita lihat di iterasi 9 yaitu X9 sama dengan 3, yaitu B-nya sama dengan 3 dikurang 18 dikali 3 dikurang 1,97234 per 18 dikurang min 0,13152 sehingga menghasilkan 1,97979. Jadi X-nya itu kita ganti menjadi 1,97979. Maka hasilnya min 0,09741. Maka F3 F1,97979 itu lebih kecil daripada 0. Maka kita ambil A-nya itu sama dengan X8, di mana X8 itu hasilnya 1,97979. Maksudku X9 yaitu hasilnya 1,97979 dan B-nya itu sama dengan 3. Adapun di sini yaitu penyelesaian tabelnya, di mana di sini sampai iterasi ke-9, di mana A ini adalah interval atas, kemudian yang B-nya itu adalah interval bawah. Jadi akar persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 ini menggunakan metode regula falsi adalah 1,97979. Selanjutnya yaitu kita masuk di metode terbuka, di mana metode terbuka ini berbeda dengan metode tertutup. Di metode terbuka ini tidak memerlukan selang tertutup AB yang mengandung akar, tetapi yang diperlukan itu adalah tebakan awal akar. Lalu dengan prosedur lelaran, kita menggunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru ini mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin juga menjauhinya atau divergen. Adapun bentuk umum dari persamaan lelaran metode terbuka yaitu XR plus 1 sama dengan GXR, di mana R sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Di mana XR plus 1 di sini adalah iterasi keberapa, kemudian GX-nya itu adalah turunan dari iterasi. Kemudian untuk bentuk umum metode terbuka ini dimulai dengan kita menebak nilai X-nya. Selanjutnya iterasi atau lelaran ini terhenti ketika dalam kondisi XR plus 1 dikurang XR itu lebih kecil dari ES, di mana XR tambah 1 ini adalah nilai dari X yang sekarang kita hitung. Kemudian XR itu adalah nilai dari X yang sebelumnya. Kemudian ES ini adalah nilai galat toleransi. Kemudian
Kita masuk di metode titik tetap, di mana metode titik tetap ini termasuk dalam metode terbuka. Teknik mencari hampiran akar persamaan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya itu tergantung pada kemampuan menentukan interval pengapit akar awal. Hal ini terkadang sulit dilakukan untuk beberapa persamaan tertentu. Oleh karenanya, diperlukan suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal, yaitu metode titik tetap. Misalkan persamaan fx itu sama dengan 0, di mana x-nya itu sama dengan gx. Lalu bentuklah menjadi prosedur lelaran xr plus 1 sama dengan gxr. Nah, di setiap penyelesaian persamaan ini disebut titik tetap G dengan memilih nilai awal sebarang x0. Maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik tetap fungsi G sebagai berikut, di mana xr plus 1 itu sama dengan gxn dan r-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, yang konvergen ke akar sejati S, sedemikian sehingga fs itu sama dengan 0 dan S-nya itu sama dengan GS. Kemudian selanjutnya iterasi titik tetap, di mana metode iterasi titik tetap disebut juga dengan metode iterasi sederhana, metode langsung atau metode substitusi beruntun. Di metode iterasi titik tetap ini adalah metode yang memisalkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X itu sama dengan GX. Adapun juga teorema kekonvergenan. Misalkan Gx dan G aksen X di dalam selang tertutup AB sama dengan selang tertutup S min H dan S plus H yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Jika nilai mutlak Gx aksen lebih kecil dari 1 untuk semua X elemen AB, maka iterasi XR plus 1 itu sama dengan GXR. Ini akan konvergen ke S. Pada kasus ini, S ini disebut juga dengan titik atraktif, di mana jika nilai mutlak G aksen X itu lebih besar dari 1 untuk semua X elemen AB, maka iterasi XR plus 1 itu sama dengan GXR, akan divergen dari S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam selang I sama dengan S min H dan S plus H itu dengan S itu titik tetap. Maka yang pertama, jika G aksen X itu lebih besar 0 dan lebih kecil dari 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi ini disebut iterasi konvergen monoton. Kemudian yang kedua, jika min 1 lebih kecil dari G aksen X dan lebih kecil dari 0 untuk setiap X elemen I, maka iterasi ini disebut sebagai iterasi konvergen berosilasi. Kemudian yang ketiga, jika G aksen X ini lebih besar 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi ini disebut sebagai iterasi divergen monoton. Kemudian yang keempat, jika G aksen X lebih kecil dari min 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi ini disebut sebagai iterasi divergen berosilasi. Kemudian ada juga metode penyelesaian APNL dalam numerik. Kesederhanaan metode ini karena membentuk prosedur lelarannya yang mudah dibentuk sebagai berikut, yaitu pertama, ubahlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Kemudian bentuk menjadi prosedur iterasi xr plus 1 sama dengan gxr. Kemudian yang ketiga,
carilah G aksen X untuk menentukan kekonvergenan. Kemudian terka sebuah nilai awal X0 dan masukkan ke dalam G aksen X. Kemudian ubahlah bentuknya menjadi prosedur iterasi. Kemudian yang kelima itu hitung nilai X1, X2, X3 sampai seterusnya yang konvergen ke suatu titik S sedemikian hingga Fx itu sama dengan 0 dan S sama dengan Gs, di mana metode yang kita gunakan yaitu XR plus 1 itu sama dengan GXR. Adapun kondisi iterasinya yaitu mutlak XR plus 1 dikurang XR itu lebih kecil daripada epsilon atau error. Atau bila kita menggunakan galat relatif hampiran, maka iterasinya dinyatakan berhenti jika nilai mutlak XR plus 1 dikurang XR per XR plus 1 itu lebih kecil daripada delta, dengan epsilon dan delta itu tetap ditetapkan sebelumnya. Nah, metode terbuka yang kedua yaitu metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson di sini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik XI, Fxi, mana perpotongan garis singgung dengan sumbu X yaitu XI plus 1 akan menjadi nilai X yang baru dengan cara dilakukan berulang-ulang iterasi. Telah diketahui bahwa gradien garis singgung kurva adalah turunan pertama dari kurva tersebut, yaitu F aksen XI, sehingga persamaan garis singgungnya yaitu Fxi dikurang Y sama dengan F aksen I, F aksen XI dikali XI dikurang X. Garis ini melalui titik XI plus 1 0, maka didapat Fxi dikurang 0 sama dengan F aksen XI dikali XI dikurang XI plus 1. Maka Fxi per F aksen XI sama dengan XI dikurang XI plus 1. Maka XI plus 1 itu sama dengan XI dikurang Fxi per F aksen XI. Sehingga XI plus 1 ini digunakan untuk menaksir nilai akar dari Fx dan pendekatan yang lebih baik untuk akar dari Fx. Adapun algoritma metode Newton-Raphson yaitu yang pertama kita definisikan fungsi Fx yang akan kita cari akarnya. Kemudian jika kita sudah ketahui maka temukan harga awal atau titik awal X0. Kemudian kita tentukan toleransi kesalahannya atau errornya. Kemudian kita cari turunan fungsi Fx. Jika F aksen X itu sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson ini tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita hitung nilai fungsi Fx dan F aksen X dengan menggunakan titik awal X0. Sehingga hitung nilai Xi plus 1 menggunakan rumus Xi plus 1 sama dengan Xi dikurang Fxi per F aksen Xi. Kemudian kita hitung kesalahan mutlak Xi plus 1 dikurang Xi dan kita bandingkan dengan toleransi kesalahannya atau errornya. Jika mutlak Xi plus 1 dikurang Xi lebih kecil sama dengan epsilon, maka dipilih akar persamaan Xi plus 1. Tetapi jika mutlak Xi plus 1 dikurang Xi itu lebih besar dari epsilon, maka iterasi ini kita lanjutkan. Kemudian
akar persamaannya adalah XI plus 1 yang terakhir diperoleh. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Newton-Raphson, di mana kelebihannya yaitu jika pemilihan titik awalnya tepat, maka proses iterasinya itu juga cepat. Kemudian adapun kekurangannya yaitu jika fungsi fx mempunyai beberapa akar atau titik penyelesaian, maka akar penyelesaian tersebut tidak dapat dicari secara langsung atau secara bersamaan. Yang kedua, tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Yang ketiga, tidak dapat mencari akar persamaan jika titik terkaan awalnya itu tidak tepat, meskipun ada akar penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, untuk persamaan nonlinear yang cukup kompleks, pencarian turunan pertama dan kedua dari fx ini akan menjadi cukup sulit. Selanjutnya yaitu kita masuk di contoh soal, di mana ada soal yang diberikan yaitu tentukan salah satu akar dari persamaan tak linear x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 0 dengan menggunakan Newton-Raphson jika diketahui nilai awal x0-nya sama dengan 1 dan toleransi galat relatif x-nya adalah 0,001. Maka penyelesaiannya yaitu persamaannya sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 0. Artinya fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5. Sehingga turunannya f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 4x. Kemudian kita pilih nilai x0-nya itu sama dengan 1. Di mana tadi sudah diketahui toleransi galatnya yaitu 0,001. Adapun rumus dari galat relatif yaitu xi plus 1 sama dengan mutlak xi dikurang xi min 1 per xi. Maka lakukan iterasi dengan x0 sama dengan 1 dengan menggunakan rumus xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Di mana di iterasi ke-1 ini kita tentukan nilai x1-nya. Di mana nilai x0-nya itu sama dengan 1. Maka fx0 sama dengan f1, di mana x-nya di sini kita ganti dengan 1 sehingga f1 sama dengan 1 pangkat 5 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan minus 2. Adapun turunan f aksen x0 sama dengan f aksen 1 sama dengan 5 kali 1 pangkat 4 ditambah 4 kali 1 sama dengan 9. Maka xi sama dengan 0, xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi, sehingga x0 plus 1 sama dengan x0 dikurang fx0 per f aksen x0. Selanjutnya yaitu x1-nya diketahui sama dengan 1 dikurang min 2 per 9 sama dengan hasilnya itu sama dengan 1,111111. Sehingga galat dari x1 sama dengan mutlak x1 dikurang x0 per x1, sehingga x1-nya tadi 1,11111 dikurang 1 per 1,11111, sehingga hasilnya itu 0,1. Maka fx1 itu di mana x-nya itu kita ganti menjadi 1,11111, sehingga hasilnya 0,162644583. Kemudian turunan pertama dari x1 itu hasilnya
sama dengan 12,06523396. Maka X1 sama dengan 1, kemudian XI plus 1 sama dengan XI dikurang FXI per F aksen XI, sehingga I-nya itu kita ganti menjadi 1. Jadi X1 ditambah 1 sama dengan X1 dikurang FX1 per F aksen X1. Kemudian X2-nya di sini kita ketahui X1-nya itu tadi sudah kita ketahui, yaitu 1,111111. Kemudian FXI-nya yaitu 0,162644583 dibagi F aksen X1 yaitu 12,06523396, sehingga hasil dari X2 itu sama dengan 1,09763. Maka galat X2 itu sama dengan mutlak X2 dikurang X1 per X2 sama dengan mutlak 1,09763 dikurang 1,111111 per 1,09763. Maka hasilnya yaitu 0,012281. Selanjutnya, iterasi ketiga untuk menentukan nilai X3, di mana nilai X2 tadi sudah kita ketahui yaitu 1,09763. Maka Fx2 di mana X2-nya kita ganti dengan 1,09763 sama dengan 0,0028264142. Adapun turunan pertama dari X2 yaitu hasilnya 11,64815483. Jadi XI-nya sama dengan 2, maka XI plus 1 sama dengan XI dikurang FXI per F aksen XI, di mana I-nya di sini kita ganti menjadi 2. Jadi X2 ditambah 1 sama dengan X2 dikurang Fx2 per F aksen X2. Maka X3 sama dengan 1,09763 dikurang 0,0028264142 per 11,64815483. Adapun galat X3-nya yaitu mutlak X3 dikurang X2 per X3, di mana hasil dari X3 yaitu 1,09739. Kemudian nilai dari X2 itu sama dengan 1,111111, sehingga hasilnya yaitu 0,000221. Nah, karena nilai galat X3 itu sama dengan 0,000221 itu lebih kecil dari 0,001, sehingga iterasi ini sudah cukup dan dapat kita hentikan karena sudah memenuhi toleransi galat. Jadi salah satu akarnya adalah X sama dengan 1,09739. Selanjutnya yaitu kita masuk di metode sekan atau metode tali busur. Di metode sekan ini adalah perbaikan dari metode regula Falsi dan metode Newton-Raphson. Prosedur lelaran di metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi F aksen X. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikannya dengan bentuk lain yang ekivalen. Dimodifikasi Newton-Raphson ini dinamakan metode sekan. Berdasarkan gambar itu dapat kita hitung gradien Fxi sama dengan Fxi dikurang Fxi min 1 per Xi dikurang Xi min 1. Adapun rumus metode Newton-Raphson yaitu Xi plus 1 sama dengan Xi dikurang Fxi per F aksen Xi.
maka kita pulihkan f aksen xi ke dalam rumus Newton-Raphson sehingga diperoleh prosedur lelaran metode sekan, yaitu xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dikurang xi dikurang xi min 1 per fxi dikurang fxi plus 1. Dalam hal ini maka kita perlukan dua buah tebakan, di mana tebakan awal akar yaitu x0 dan x1. Maka kondisi berhenti lelaran apabila mutlak xi plus 1 dikurang xi itu lebih kecil dari epsilon atau error, atau nilai mutlak xi plus 1 dikurang xi per xr plus 1 lebih kecil delta. Adapun tujuan dan fungsi dari metode sekan. Tujuan metode sekan adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama, yaitu f aksen x. Fungsi dari metode sekan adalah untuk menaksirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slope. Selanjutnya yaitu algoritma metode sekan. Yang pertama itu kita definisikan fungsi fx, kemudian kita definisikan toleransi error dan iterasi maksimumnya. Kemudian masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi min 1, x0 dan xi x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Kemudian kita hitung fxi min 1 ke fx0 dan fxi ke fx1. Selanjutnya untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau nilai mutlak fxi plus 1, di mana xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi dikurang xi min 1 per fxi dikurang fxi plus 1. Kemudian iterasi terhenti jika panjang selang baru mutlak xi plus 1 dikurang xi itu lebih kecil daripada epsilon. Maka akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Adapun contohnya yaitu tentukan salah satu akar dari 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Menggunakan metode sekan sampai 9 iterasi, di mana diketahui x0-nya itu sama dengan min 1 dan x1-nya sama dengan 3. Maka kita tentukan fx-nya, di mana fx-nya yaitu 4x pangkat 2 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6. Kemudian iterasi satunya kita ambil x0 sama dengan min 1 dan x1-nya sama dengan 3. Sehingga f min 1, di mana x-nya di sini kita ganti menjadi min 1. Jadi 4 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 15 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 17 dikali min 1 dikurang 6 sama dengan min 43. Kemudian untuk f3 di sini x-nya kita ganti menjadi 3, sehingga 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 15 dikali 3 pangkat 2 ditambah 17 dikali 3 dikurang 6 sama dengan 18. Maka x2 sama dengan 3 dikurang 18 dikali 3 dikurang min 1 per 18 dikurang min dikali min 42 sama dengan 1,8. Kemudian iterasi yang kedua, kita ambil x1 sama dengan 3 dan x2-nya itu sama dengan 1,8. Maka di f 1,8 di sini x-nya kita ganti menjadi 1,8.
sehingga 4 dikali 1,8 pangkat 3 dikurang 15 dikali 1,8 pangkat 2 ditambah 17 dikali 1,8 dikurang 6 sama dengan min 0,672. Maka X3-nya itu sama dengan 1,8 dikurang min 0,672 dikali 1,8 dikurang 3 sama dengan min 0,672 dikurang 1,8 sama dengan 1,84319. Kemudian di iterasi ketiga itu kita ambil X2-nya tadi sama dengan 1,8. Kemudian X3-nya itu 1,84319. Maka untuk F1,84319 di sini X-nya kita ganti menjadi 1,84319 sehingga hasilnya yaitu min 0,57817. Maka X4 sama dengan 1,84319 dikurang min 0,57817 dikali 1,84319 dikurang 1,8 per min 0,57817 dikurang 0,672. Maka hasilnya 2,10932. Nah, begitu seterusnya sampai iterasi ke-9. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja di iterasi ke-9, di mana yang pertama kita ketahui X8-nya itu sama dengan 1,9999996 dan X9-nya itu sama dengan 2,00000. Maka untuk F2,0000 X-nya itu kita ganti dengan nilai dari X9-nya sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,00000. Maka untuk X10 sama dengan nilai X9 dikurang 0,00000, maka hasilnya yaitu 0,00000. Jadi salah satu akar dari 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 adalah 2. Nah, itulah tadi video dari saya mengenai materi akar persamaan nonlinear di mata kuliah metode numerik. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.